Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Tak terasa sudah 10 hari kedua, sahabat. Di 10 hari kedua ini adalah hari-hari yang penuh maghfirah atau ampunan, sahabat. Semoga sahabat semua selalu diberikan kekuatan, diberikan rahmat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhir nanti akan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, pada kesempatan sore hari ini kita berada di salah satu makam aulia, sahabat ya, makam aulia. Beliau adalah Syekh Maulana Nurul Duhur, sahabat. Syekh Maulana Nurul Duhur ini menurut warga ya, menurut saksi sejarah, sahabat, beliau adalah salah satu tokoh ulama masyhur ya, di era Mataram I, sahabat. Pada waktu itu rajanya bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah, yaitu Raden Danang Sutawijaya, sahabat. Dan beliau ini adalah sosok yang sangat terkenal di pesisir pantai selatan Kebumen, sahabat, karena beliau ditugaskan di sini. Ini berada di Desa Rawajombor ya, Dukuh Entak, pesisir selatan Kabupaten Kebumen, sahabat. Dan tepat di belakang saya, sahabat, ini ada peninggalan kayu ya. Ini memang kayu saman ya, kalau nggak salah ya, kayu saman, dan ini besar sekali, sahabat. Sejarah kayu ini ditemukan waktu itu di sini masih hutan, sahabat, masih lebat, dan kayu ini besar. Itu ada salah satu bahkan takmir masjid, sahabat. Itu takmir masjid beserta rombongan itu mimpi bahwa di sini ini ada makam aulia. Nah, ketika menebang kayu ini, sahabat, ini kayunya dijadikan masjid di sebelah sana ya, dan jadi satu masjid karena ini kayunya cukup besar, sahabat. Setelah menggali ini setelah menebang pohon ini, akhirnya makamnya ditemukan, dan di sini juga sering adakan acara grebek nasional, sahabat, atau grebek Nusantara. Dan para sesepuh keraton dari Jogja, beliau itu datang ke sini, sahabat, karena beliau itu seorang yang sangat terkenal pada zamannya. Oke sahabat, kita tidak akan macam-macam di sini, kita hanya akan bersiarah, sahabat. Nanti ada hikmah apa yang dapat kita petik. Ikuti channel ini terus, sahabat, channel Ngaji Alam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mari, sahabat. Oke sahabat semua, inilah makam beliau, Syekh Maulana Nurul Duhur ya, atau orang sini menyebutnya Mbah Duhur atau Mbah Kaleng. Kita akan ziarah, mendoakan dulu, sahabat.
sahabat semua dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita tadi telah mendoakan ya, doakan beliau almarhum Syekh Maulana Nurul Duhur. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Sahabat semua, sedikit saya akan ceritakan ya tentang sejarah Syekh Maulana Nurul Duhur, sahabat. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa beliau itu adalah seorang ulama masyhur, sahabat, pada zamannya, yaitu di era Raden Danang Sutawijaya atau Raja Mataram I, sahabat. Beliau itu ditugaskan oleh Raden Panembahan Senopati ya, di desa Rawajumbor sini, sahabat, karena masyarakat sini dulu itu masih beragama Hindu Buddha, sahabat. 500 meter ke utara sana itu ada peninggalan pura, sahabat. Di sana sekarang sudah rata dengan tanah ya, cuman bekas-bekasnya masih ada. Di sanalah dulu beliau berdakwah, sahabat. Di sana ada sosok seorang tokoh masyarakat yang cukup terkenal yaitu I Gusti Gede, sahabat, tokoh Hindu ya, yang sangat kuat mengajarkan Hindu, namanya I Gusti Gede, dan beliau membaur dengan masyarakat sini dengan I Gusti Gede ya, dan beliau perlahan-lahan berbaur, bertani ya, dengan masyarakat sembari menanamkan syariat agama Islam, sahabat. Dan banyak masyarakat sini yang simpatik, akhirnya banyak yang masuk Islam, dan sampai akhirnya itu diketahui oleh I Gusti Gede, tokoh masyarakat atau pimpinan tokoh ya waktu itu yang sangat terkemuka. Akhirnya I Gusti Gede ini marah, sahabat, akhirnya mencoba mengusir beliau Syekh Maulana Nurul Duhur, sahabat. Tapi beliau dengan sabar menjawab karena ini amanah dari raja ya. Beliau minta tetap tinggal di sini, dan akhirnya I Gusti Gede mengizinkan dengan catatan, sahabat, karena di desa Rawajumbor ini sering banjir ya. I Gusti Gede ini mengizinkan beliau tetap tinggal dengan syarat beliau itu harus membuatkan sungai ya, sepanjang dari desa Rawajumbor ini sampai ke laut, sahabat, sekitar 1 km dengan lebar 10 meter. Itu harus membuatkan sungai dalam jangka waktu 1 malam, sahabat. Karena I Gusti Gede ini tentunya udah mengukur ketika permintaannya ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh Syekh Duhur, tapi atas izin Allah, dan Allah menunjukkan kewalian dari seorang Syekh Maulana Nurul Duhur, sahabat, dalam jangka waktu semalam sungai itu sudah jadi, sahabat. Walaupun belum sepenuhnya, karena waktu itu I Gusti Gede juga tahu bahwa ini ada yang tidak beres. Dan I Gusti Gede dengan taktik liciknya ini membunyikan lesung-lesung, sahabat, dan membakar api supaya ayam-ayam juga berkokok. Nah, akhirnya warga juga dibangunkan, dikira sudah pagi padahal masih jam 3, sahabat. Menurut keterangan sejarawan ini masih jam 3 sekitarnya. Akhirnya ayam-ayam berkokok, dan I Gusti Gede beserta warga menemui Syekh Nurul Duhur ini. Dan I Gusti Gede marah-marah karena apa? Sungai belum jadi, sahabat. Padahal sudah 750 meter, sahabat. Dan
Akhirnya Gusti Gede marah-marah sahabat, istilahnya entak-entak gitu ya. Tapi tetap beliau dengan sabar menjawab. Beliau diusir, beliau juga tenang saja sahabat. Beliau tetap menjawab, wahai Gusti Gede, titenono rejaning zaman, nanti desa ini akan menjadi desa entak. Karena waktu itu Gusti Gede itu marah-marah, entak-entak sahabat. Kalau orang Jawa bilang marah-marah itu entak-entak, ngentak-ngentak. Akhirnya desa ini benar dijadikan nama desa itu desa entak karena Gusti Gede marah-marah waktu. Dan beliau bilang lagi, titenono wahai Gusti Gede, nanti sungai ini meskipun belum jadi, tapi desa Rawajombor tidak akan kebanjiran lagi. Dan benar saja sahabat, beliau tetap bilang, walaupun saya diusir, saya tetap tinggal di sini karena ini atas titah dari Raja Raden Danang Sutawijaya. Dan akhirnya Gusti Gede itu membuktikan apa yang jadi omongan beliau Syekh Maulana Nurul Duhur sahabat. Akhirnya ditenono setahun meneh, nek ono banjir ora kebanjiran. Jadi setahun lagi jika ada banjir tidak akan desa Rawa, insya Allah tidak kebanjiran. Dan Allah membuktikan itu sahabat. Sungainya itu setelah jadi, desa ini tidak pernah kebanjiran sahabat. Dan dari situlah akhirnya Gusti Gede sadar bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok pendakwah syiar Islam yang luar biasa. Akhirnya beliau pun tunduk dan ikut mu'alaf menjadi pengikut beliau, masuk agama Islam. Dan pura yang dijadikan beribadah umat Hindu Buddha waktu itu sahabat dikasihkan ke Mbah Syekh Maulana Nurul Duhur dan dijadikan seperti musola atau masjid ya untuk menyebarkan agama Islam. Ada 500 meter dari sini, di sana ada bekas-bekas pura atau wihara dulu ya sahabat di sana. Dan itulah beliau sahabat. Dan beliau perlu sahabat tahu bahwa Syekh Maulana Nurul Duhur ini adalah masih keturunan kelima dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sahabat. Karena Syekh Nurul Duhur bin Syekh Abdul Malik bin Syekh Muhammad Wahir bin Syekh Nurul Mubin sahabat, bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kalau diteruskan sahabat ini ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti beliau adalah masih cucu, masih habaib ya, habib dari keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu sahabat. Dan saya juga di sini akan membuktikan bukti kewalian beliau sahabat yang nyata sahabat. Ini adalah tahun 2021 sahabat. Bisa dilihat di sini jauh sekali dari perumahan sahabat. Bisa dilihat jauh dari pemukiman warga, jauh sekali. Ini tahun 2001 sahabat. Padahal beliau di sini ini tahun 1587 sampai tahun 1601 sahabat. Kalau sekarang tahun 2021 adalah 420 tahun yang lalu sahabat. Beliau sudah ada di sini. Dan tahun 2021 ini masih jarang sekali rumah di sini, apalagi 400 tahun dulu. Masih bisa dibayangin sahabat. Sini masih hutan yang begitu lebatnya. Dan kalau bukan waliullah sahabat, nggak mungkin berani beliau tinggal di sini. Dan yang kedua sahabat, di sini ini auranya begitu tenang ya, begitu positif sahabat. Kita hampir nggak menemukan apa ya di sini aura negatif ya, karena di sini
membawa tenang. Itulah bukti bahwa beliau seorang waliullah ya. Sahabat, karena ini waktu sudah jam setengah 5 sore ya, bisa dilihat itu jam setengah 5 sore ya. Kita masih berada di posisi pantai selatan Kebumen. Mohon maaf lahir dan batin sahabat, kepada sahabat semua karena ini masih bulan Ramadan ya. Semoga sahabat semua selalu diberikan kekuatan dalam ibadah puasa, diberi barokah rezeki, barokah kesehatan, barokah bertambahnya ilmu, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat-umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.